Kami dari mahasiswa Universitas Komarudin Program Pendidikan Matematika mempersembahkan sebuah media pembelajaran audiovisual. Pokok bahasan yang akan kami tampilkan yaitu peluang. Kompetensi dasar 3.4 mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas dan kejadian bersyarat. Indikator 3.4.1 menentukan peluang kejadian saling lepas, tidak saling lepas. 3.4.2 menentukan peluang kejadian saling bebas, tidak saling bebas. 3.4.3 menentukan peluang kejadian bersyarat. 4.4.1 menyelesaikan peluang kejadian saling lepas, tidak saling lepas. 4.4.2 menyelesaikan peluang kejadian saling bebas, tidak saling bebas. 4.4.3 menyelesaikan peluang kejadian bersyarat. Tujuan pembelajaran 3.4.1 siswa dapat menentukan peluang kejadian saling lepas, tidak saling lepas. 3.4.2 siswa dapat menentukan peluang kejadian saling bebas, tidak saling bebas. 3.4.3 siswa dapat menentukan peluang kejadian bersyarat. 4.4.1 siswa dapat menyelesaikan peluang kejadian saling lepas, tidak saling lepas. 4.4.2 siswa dapat menyelesaikan peluang kejadian saling bebas, tidak saling bebas. 4.4.3 siswa dapat menyelesaikan peluang kejadian bersyarat. Sebelum kita akan membahas kejadian saling lepas, tidak saling lepas, kejadian saling bebas, tidak saling bebas, dan kejadian bersyarat, kita akan membahas terlebih dahulu untuk kejadian majemuk. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan mengingatkan kembali tentang peluang suatu kejadian. Kita misalkan A adalah suatu kejadian dengan A himpunan S, maka peluang kejadian A dapat dinyatakan atau dapat dinotasikan dalam PA. Kita bisa menghitung peluang kejadian A dengan rumus PA sama dengan NA dibagi NS. NA adalah banyaknya anggota pada suatu kejadian A, sedangkan NS adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S. Selanjutnya kita akan membahas tentang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah dua kejadian atau lebih yang terjadi secara bersamaan atau berurutan. Misalnya, pelambungan dua buah koin, pelambungan uang koin dengan dadu, pelambungan dua dadu atau lebih. Jadi kalian bisa mengingat ya bahwasanya yang namanya kejadian majemuk adalah dua kejadian atau lebih yang terjadi secara bersamaan atau berurutan. Selanjutnya, gabungan dua kejadian A dan B dilambangkan dengan AUB atau A gabungan B adalah kejadian yang menyangkut semua unsur atau anggota A atau anggota B atau keduanya, yaitu anggota A dan B. Peluang gabungan dari dua kejadian A dan B dapat diturunkan sebagai berikut. Peluang A gabungan B sama dengan banyaknya anggota A gabungan B dibagi
banyaknya anggota ruang sampel S. Banyaknya anggota A gabungan B dapat kita jabarkan, yaitu banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A irisan B dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Dari sini kita jabarkan kembali menjadi NA dibagi NS ditambah NB dibagi NS dikurangi banyaknya kejadian A irisan B dibagi banyaknya kejadian S. Kita akan menghasilkan PA ditambah PB dikurangi peluang kejadian A irisan B. Kita ketahui bahwasannya rumusnya di awal NA per NS sama dengan peluang kejadian A. Jika A dan B dua kejadian saling lepas, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Jadi peluang kejadian A irisan B adalah himpunan kosong. Sehingga kita peroleh rumus peluang kejadian A gabungan B sama dengan banyaknya peluang kejadian A ditambah banyaknya peluang kejadian B. Kita masuk pada contoh kejadian saling lepas. Misalkan ini Budi. Budi ingin pergi ke supermarket. Ia mempunyai dua jenis kendaraan. Yang pertama, sepeda motor. Yang kedua, sepeda. Kita misalkan bahwasannya sepeda motor adalah kejadian pertama dan sepeda adalah kejadian kedua. Maka Budi tidak bisa menggunakan keduanya sekaligus atau bersamaan, sehingga Budi harus memilih mau menggunakan sepeda motor saja atau mau menggunakan sepeda saja untuk Budi pergi ke supermarket. Jadi, keduanya tidak bisa digunakan secara bersamaan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kejadian tidak saling lepas. Kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut mungkin terjadi secara bersamaan. Bisa membedakan ya, kalau saling lepas tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Tapi kalau kejadian tidak saling lepas, dua kejadian tersebut mungkin terjadi secara bersamaan. Kita lihat ilustrasi. Di sini ada kejadian A dan kejadian B. Dan di tengah-tengahnya berhimpit atau merupakan irisan. Nah, gimana caranya untuk mencari peluang kejadian tidak saling lepas? Kita bisa menggunakan rumus banyaknya peluang kejadian A irisan B sama dengan banyaknya kejadian A ditambah banyaknya kejadian B dikurangi peluang banyaknya kejadian A irisan B. Banyaknya kejadian A irisan B itu ada nilainya ya nanti. Sekarang kita akan membahas tentang contoh kejadian tidak saling lepas. Misalnya dalam berpakaian. Di sini kita misalkan baju adalah kejadian yang pertama dan celana adalah kejadian yang kedua. Kalian bisa melihat gambar di samping, yaitu baju dan celana bisa digunakan secara bersamaan. Nah, kedua kejadian tersebut mungkin terjadi bersamaan, yaitu penggunaan baju dan celana. Dalam hal ini bisa disebut dengan kejadian tidak saling lepas. Kejadian yang ketiga, yakni kejadian saling bebas dan tidak saling bebas.
Untuk kejadian saling bebas, kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika terjadi atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, ataupun sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Ingat-ingat ya, untuk kejadian saling bebas, kejadian A tidak mempengaruhi atau kejadian B tidak mempengaruhi. Selanjutnya, kejadian tidak saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A mempengaruhi kejadian B, begitu juga sebaliknya. Kejadian B mempengaruhi kejadian A. Jadi, kejadian untuk yang kejadian saling bebas tidak mempengaruhi dan kejadian tidak saling bebas itu mempengaruhi. Selanjutnya, ini untuk contoh peluang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Dalam sebuah kotak, lihat kotak yang ada di samping, ada 7 bola biru dan 3 bola merah. Diambil 2 bola satu persatu secara acak. Hitung peluang terambil keduanya biru jika dengan pengembalian saling bebas. Ingat ya, untuk saling bebas tadi itu tidak mempengaruhi. Kenapa tidak mempengaruhi? Itu dinamakan dengan pengembalian. Ini nanti kita ambil bolanya. Setelah itu, untuk peluang yang kedua, bolanya tidak kita kembalikan lagi. Peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B. Untuk yang pertama, peluang terambilnya bola biru 7/10. Kenapa 7/10? 7 kita ambil dari 7 bola biru total semuanya, dan 10 itu total semuanya, 7 bola biru dan 3 bola merah. Untuk yang kedua, peluang terambilnya bola biru masih dengan 7/10 karena bolanya kita kembalikan lagi. Jadi 7 kali 10, 7/10 kali 7/10 sama dengan 49/10. Peluang terambilnya kedua bola biru. Sekarang tanpa pengembalian untuk yang tidak saling bebas. Kenapa tanpa pengembalian? Karena tadi tidak saling bebas itu mempengaruhi. Nanti kita ambil bolanya untuk yang kedua, tapi bolanya tidak kita kembalikan lagi. Jadi nanti mempengaruhi. Peluang A dan B sama dengan peluang A kali peluang B aksen. Untuk yang pertama, peluang terambilnya bola biru masih tetap 7/10 ya, karena 7 bola biru dan semua total bola. Untuk yang kedua, peluang terambilnya bola biru 6/9. Dari mana 6/9? 6 itu kan tadi bola biru sudah terambil 1, tadi tinggal 6, 9, sisa bolanya tinggal 9 karena bolanya tidak kita kembalikan. Sekarang 7/10 kali 6/9 sama dengan 42/90. Materi selanjutnya yaitu peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat yaitu peluang dua kejadian tidak saling lepas. Rumus peluang bersyarat sebagai berikut. Peluang A irisan B. Yang pertama, peluang A garis B itu peluang kejadian A yang dipengaruhi oleh kejadian B. Jadi, kejadian B telah terlebih dahulu. B yang di belakang seperti ini, jadi B yang menjadi syarat. Yang kedua, peluang B garis A. Peluang kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A, di mana kejadian A telah terlebih dahulu sebelum kejadian B. Kejadian A yang di belakang, jadi A yang menjadi syarat. Selanjutnya, untuk contoh.
Berikut contoh kejadian bersyarat. Seorang siswa memiliki peluang lulus ujian matematika adalah 0,6. Jika setelah ia lulus matematika, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,8. Hitung peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan komputer. Penyelesaian. Misalkan A, kejadian siswa lulus matematika, kejadian B, kejadian siswa lulus komputer. Jadi kalau diimplementasikan dengan rumus yang tadi, maka kejadian A terlebih dahulu. Diketahui peluang A sama dengan 0,6, peluang B garis A sama dengan 0,8. Yang ditanya peluang A irisan B, peluang B garis A. Peluang A dan B per peluang A 0,8. Kan diketahui peluang B garis A adalah 0,8. Peluang A dan B belum diketahui per 0,6. Karena tadi peluang A diketahui 0,6, peluang A dan B ini sama dengan 0,8 dikali 0,6 sama dengan 0,48. Jadi peluang siswa lulus ujian matematika dan komputer adalah 0,48. Selanjutnya kita ke latihan soal. Lihat ya, latihan soal kita sediakan 4 latihan soal. Nanti kalian bedakan untuk 1 sampai 4 ini masuk ke peluang kejadian mana, saling lepas, bebas, atau yang bersyarat. Nanti dikerjakan, kalian bisa atau tidak, kalian memahami materi atau tidak. Kalau belum, silahkan diulang kembali. Sekian dari kami.